hal-hal yang ternyata mereka nggak sadar bahwa mereka punya itu. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam Dunia Leadership Coaching. Teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu loh. Nah, siapakah dia? Dia adalah seorang expert, seorang coach di bidang single mom. Nah, kita pengen tahu banget nih ya, apa itu ya, teman-teman. Yuk, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, mungkin kita mau tahu lebih jauh dulu profil dari tamu kita kali ini. Oke, teman-teman, yuk kita temui aja langsung ya dengan Kak Mei. Halo Kak Mei. Hai Kak Ana, apa kabar? Halo Kak Mei, wah cantik sekali hari ini ya Kak Mei. Terima kasih. Iya. Apa kabarnya nih Kak Mei? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Kak Mei, boleh dong nih teman-teman pengen tahu nih Kak Mei saat ini profesinya sebagai apa atau sehari-hari aktivitasnya bergelut di bidang apa sih Kak Mei? Oke Kak Mei, silakan Kak. Oke, thank you Kak Ana. Terima kasih udah diajak join nih di channelnya Kak Ana. Jadi aku sekarang lebih banyak di coaching setelah selesai dari korpora, terus langsung kayaknya udah jatuh cinta banget nih sama coaching gitu ya. Terus juga sambil menjalankan perusahaanku ya sekarang kebetulan aku founder dari Cakram Indonesia yang memang fokus ke learning dan people development. Kemudian keseharian aku selain menjalankan bisnis ya aku fokus kepada profesiku sebagai seorang coach, mentor dan konsultan. Seperti itu Mbak Ana. Iya, wah. Oke, kita mau bincang-bincang nih ya kali ini ya Kak Mei ya. Boleh. Ada topik menarik yang akan kita bawakan nih teman-teman. Namun sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk simak dulu yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Aditya Mijaya. Halo Kak Adit. Halo Kak Ana, apa kabar? Sehat-sehat, baik-baik ya Kak Adit. Sama di sini juga sehat. Iya, Kak Adit, kita ada kedatangan tamu istimewa loh kali ini Kak Adit dengan topik menarik banget kali ini Kak Adit. Oke Kak Adit, yuk kita boleh langsung aja ya bincang-bincang, kita gali lebih jauh ya untuk topik kita kali ini. Silakan Kak Adit. Ya, terima kasih Kak Ana. Apa kabar Kak Mei? Udah lama Baik. Waduh, ini saya ngelihat di statusnya sosial medianya Kak Mei itu, sekarang lagi heboh-hebohnya nih, lagi banyak-banyaknya happening, lagi eksis banget nih tentang single moms gitu ya. Ternyata Kak Mei juga memang melakukan coaching kepada komunitas single moms tersebut ya Kak Mei ya. Iya Coach Adit. Jadi, bisa diceritakan nggak tentang single moms ini? Boleh. Jadi ya ternyata pandemik ini mengajarkan aku banyak hal juga gitu. Karena aku rasanya setelah doing bisnis gitu, jadi aku merasa pengen ada sesuatu yang aku bisa share. Terutama setelah coaching ya, aku jadi merasa banyak hal yang ingin aku share gitu kepada orang-orang sekitar lah. Aku coba cari-cari lah komunitas yang mungkin aku bisa membagikan apa yang aku ketahui gitu. Nah, ternyata aku menemukan satu komunitas yang memang punya latar belakang yang sama dengan aku gitu Kak. Jadi komunitasnya adalah Single Moms Indonesia. Nah, lama-lama aku suka perhatikan gitu apa sih yang terjadi di sana dinamikanya. Aku melihat bahwa sepertinya aku bisa nih masuk di sini. Nah akhirnya dengan melakukan approaching, aku ngobrol sama foundernya gitu, terus akhirnya aku punya kesempatan untuk bisa share di sana, membuatkan program-program yang bisa empower dan membuat mereka jadi lebih bangkit dan berdaya. Nah, salah satunya juga aku menggunakan pendekatan coaching. Kenapa? Karena ternyata dengan coaching ini
aku bisa membangkitkan atau juga mereka ibu-ibu ini tahu gitu potensi mereka, bahwa mereka sebenarnya bisa banyak melakukan hal-hal yang ternyata mereka nggak sadar bahwa mereka punya itu. Seperti itu, Coach Adit. Wah, ini saya mendengar Mbak Mei kayaknya juga di situ kayak menemukan sense of mission ya, yang bisa kami berikan kepada mereka dengan coaching sebagai tools-nya, gitu ya. Iya. Nah, sebelumnya saya juga pengen tahu ya, kami kan sudah juga banyak ya bertahun-tahun berexperience di dunia HR gitu, Iya. dan servicing. Kemudian kok tertarik untuk belajar coaching dulu itu? Boleh diceritakan dulu tuh gimana sih kok pengen belajar coaching gitu? Waduh, waktu itu juga pertama kali aku ya biasa ngobrol-ngobrol sama ada satu teman gitu, yang kemudian dia ini kayaknya kamu cocok deh kalau jadi seorang coach gitu. Dan aku waktu itu juga karena aku perusahaannya juga menyediakan training gitu ya, ada juga pengajar yang memang mereka seorang coach gitu. Terus aku lihat style mereka mengajar tuh berbeda dengan yang trainer bukan coach gitu. Kayaknya lebih punya powerful ketika pengajarnya adalah seorang coach. Anyway juga Coach Adit, aku sekarang hampir semua pengajar yang aku hire adalah seorang coach juga. Karena buat aku mereka sangat powerful ketika mengajar dan nggak satu arah gitu. Jadi selalu ada aktivitas bertanya, memberikan kesempatan untuk peserta tuh terlibat di dalamnya gitu. Jadi tidak dijejelin teori-teori gitu, tapi kita juga dengar dari pendapatnya si trainer, peserta. Nah, jadi kalau tadi Coach Adit menanyakan kenapa aku jadi tertarik coaching, ya pada akhirnya aku nih orangnya kan sebenarnya sangat suka personal gitu. Jadi kayaknya kalau one-on-one coaching itu lebih cocok buat aku gitu. Dan itu ternyata setelah aku di coach setelah aku mendalami coaching, akhirnya aku pun bisa mendapatkan peluang-peluang bisnis itu ketika aku melakukan personal approach gitu ya. Lalu ada aja tuh, oh tolong dong Mbak Mei, saya punya proyek ini, bisa nggak dibantu gitu. Terus kemudian juga coachingnya sendiri akhirnya lama-lama mereka menjadikan aku sebagai professional coach gitu. Awalnya ya dari pro bono, terus lama-lama aku melihat bahwa mereka bisa get in, terus get along, terus mereka open dan mereka menemukan bahwa banyak sesuatu yang membuat mereka menjadi pribadi yang lebih baik, berubah dengan approach coaching itu, Coach Adi. Nah, mengenai tadi ya komunitas single moms Indonesia gitu ya, dan Mbak Mei apa saja tuh ya sudah Mbak Mei kontribusikan ke mereka ya, mungkin juga ada coaching tadi kan Mbak Mei cerita ya, dan dampak-dampaknya buat mereka tuh apa aja tuh yang bisa Mbak Mei sharing nih? Ada, saya mencoba ya Coach Adit, jadi waktu itu ada beberapa yang coaching dengan aku gitu. Saya melihat secara kasat mata bahwa ini ibu-ibu luar biasa loh gitu, mereka punya keterampilan menulis gitu, saya lihat, tapi rasanya mungkin mereka tidak sadar bahwa ini bisa menjadi satu potensi untuk mereka jadikan uang gitu, karena menulis kan bukan tentang hanya menulis buku gitu ya, tapi sekarang menulis itu ketika bisnis serba digital, mereka bisa jadi content creator, mereka bisa jadi copywriter dan banyak hal gitu, dan mereka bisa menulis artikel-artikel pendek untuk website yang memang mencari penulis untuk mengisi konten di sana. Lalu aku coba memberikan beberapa orang yang aku lihat dia punya potensi gitu, terus aku coaching mau nggak, terus tapi aku jelasin dulu coach, karena mereka masih berpikir coaching itu is a mentoring gitu. Nah aku jelasin bahwa coaching nih nanti diajak ngobrol, terus saya coba tanya, nanti ibu-ibu jawab gitu, kira-kira apa yang ibu bisa jawab dari pertanyaan ibu. Nah dari jawaban itulah nanti ibu-ibu akan menemukan jati diri ibu gitu. Jadi saya lihat ada yang jago banget tulis,
saya kalau baca tulisan dia tuh suka langsung cek gitu ya. Ini anak luar biasa gitu. Terus saya coaching. Sampai terus akhirnya dia bisa bilang ketika dia menemukan wow momennya gitu, ternyata aku luar biasa ya Mbak gitu. Ternyata aku luar biasa. Sebenarnya aku ini punya kemampuan bisa menulis gitu. Dan ketika dia ikut pelatihan menulis yang dibuat oleh Cakram, dan dia bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang membuat orang tuh selalu berkomentar luar biasa. Sampai ada satu momen di mana Cakram membuat pelatihan tentang mindset, dia menuliskan apa yang disampaikan oleh trainer itu dalam satu tulisan. Dan tulisannya itu membuat member yang ada di komunitas itu bisa bilang, oh ya ternyata bisa ya bahwa kita tuh reprogramming pikiran kita dengan tulisan yang tidak terlalu menggurui. Seperti itu Coach Adit. Jadi intinya coaching itu ternyata kalau kita bisa lakukan dengan benar, bisa membawa impactful kepada orang yang menjadi coach kita. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Wah, itu ya. Bagus banget tuh pengalamannya ya. Sangat luar biasa. Ternyata Kamei ya bisa juga ya melihat hidden gems ya. Apa tuh istilahnya hidden gems itu ya? Talent-talent yang perlu diasah lagi nih ya. Atau menemukan berlian di tumpukan jerami apa? Tadi ya. Bisa tahu, bisa ngelihat oh ini orang-orang yang memang layak di coaching gitu ya. Iya, betul. Jadi sebetulnya coaching itu ternyata justru sangat powerful kepada orang-orang yang berpotensi ya. Iya. Yang sangat berpotensi tinggal di coaching diasah sehingga potensinya terbuka gitu. Iya. Nah, dari sini ya, dengan single moms ini gitu ya. Apa yang bisa Kak Mei simpulkan sebetulnya tentang efektivitas coaching ya terhadap ini kan moms ini kan sebanyak adalah sebetulnya masyarakat umum ya. Sedangkan orang kan tahunya coaching itu biasanya ya untuk bisnis atau untuk perusahaan ke karyawan gitu ya. Lah ini kok ke ibu-ibu gitu. Kalau menurut Kak Mei sendiri gimana? Sebetulnya ternyata gimana efeknya gitu tentang mengenai coaching ini? Kalau coaching ini selama aku melakukannya terutama dengan pendekatan one-on-one itu powerful banget gitu. Dan itu bukan cuma untuk ibu-ibu aja gitu, tapi karena aku banyak berkecimpung di komunitas single moms gitu ya, juga ada sih beberapa misalnya yang employee yang masih muda-muda gitu ya, karena mungkin merasa nyaman, jadi mereka suka minta coaching sama aku. Tapi pada kenyataannya ketika aku melakukan coaching kepada ibu-ibu yang notabene merasa tidak berdaya, tidak merasa bahwa mereka tuh tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apa-apa, tapi ketika kita melakukan proses coaching, akhirnya mereka bisa menemukan bahwa mereka punya potensi yang sebenarnya tinggal mereka asah, terus mereka setelah selesai sesi coaching, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Aku bisa melakukan fungsiku sebagai seorang mentor. Oke, kamu kan udah tahu ya, kamu pengennya nih jadi penulis. Kamu udah tahu belum? Kamu harus kemana, mau melakukannya apa? Oh iya, berarti aku harus cari sekolah menulis ya Kak, gitu. Kalau yang masih muda-muda gitu ya, kalau yang udah ya seumuran sama aku, biasanya jadi aku mesti ngapain ya, Bu, Mamos gitu. Kalau di SM itu ada istilah Mama Strong, jadi panggilnya singkat jadi Mamos gitu ya. Oh iya, kamu misalnya bisa pergi belajar kalau misalnya mau bikin kue gitu ya, dia punya keterampilan bikin kue, kamu sekolah baking gitu ya, atau kamu belajar gitu. Jadi sangat erat kaitannya ketika kita melakukan prosesnya coaching gitu. Kadang-kadang kan mereka suka mental block juga, Coach Adit gitu. Nah, mental blocknya ini mereka bisa, tapi mereka udah bilang, aku nggak bisa, nggak punya modal, pokoknya lotis deh alasannya. Nah, itu juga bisa kita coaching. Oh, oke. Jadi juga bisa membuka hambatan-hambatan di pikiran mereka sendiri ya, yang sebetulnya itu
ya sebetulnya ya bukan suatu realitas juga ya, tapi memang itu hanya ketakutan mungkin di kepalanya ya. Iya. Nah, waduh, itu jadi sebetulnya coaching ternyata bisa meluas sampai ke dunia apa ya, secara umum ya, bukan Betul. juga kepada di perusahaan atau di bisnis atau BUMN gitu ya, atau di apa UMKM maaf gitu. Iya. Nah, Mbak Mai, Ya. udah banyak nih cerita tentang coaching segala macam gitu ya. Jadi kalau Mbak Mai bisa satu kata, dua kata gitu ya tentang coaching ini, sebetulnya harus dipelajari oleh siapa sebenarnya? Coaching ini bisa dipelajari oleh siapapun selama dia memiliki kemampuan untuk mendengar. Karena coaching ini kan tentang bagaimana kita mau mendengarkan orang lain. Nah, selain mendengarkan juga harus memiliki kemampuan untuk apa ya, bertanya gitu ya, karena di sini juga ada skill kita harus mampu memiliki pertanyaan-pertanyaan yang powerful, membuat orang-orang yang kita tanya ini berpikir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan powerful yang kita berikan gitu. Terus mungkin juga kalau dari sisi saya sebagai profesional, leaders ya, orang-orang yang memang dia memiliki teams, atau juga sebenarnya buat ibu-ibu nih yang punya anak misalnya dia nggak mau mempraktekkan ya, dia bisa belajar tentang coaching kalau dia mau memakai untuk keluarganya, ke anak-anaknya, itu bisa dipraktekkan. Untuk yang punya pacar, ke pasangannya, itu sebenarnya coaching itu sangat luas dan bisa siapapun belajar gitu. Karena kan sekarang tinggal dia mau jadi profesional, lalu dia mengambil certified-nya, atau ya dia belajar tentang coaching itu sendiri, datang ke sekolah-sekolah yang memang menyediakan training-training tentang coaching itu sendiri. Gitu. Supaya jangan salah nih, suka bilang gue kan coaching, karena aku juga menemukan ketika di UKM mau ketemu sama coach A gitu, ternyata ketika saya lihat the way dia melakukan bukan coaching tapi mentoring gitu. Nah itu juga kan perlu kita luruskan gitu tentang apa sih coaching yang sebenarnya gitu. Thank you banget ya, kita udah nggak terasa nih udah ngobrolnya nggak akan selesai kalau dilanjutkan. Nah buat teman-teman yang sedang menyimak nih, yang pengen kenalan Mbak Mai lebih dalam lagi, mungkin ingin membahas tentang single moms, mungkin kali ya. Nah itu kemana nih hubunginya? Ke sosial media Kak Mai yang atau apa gitu? Oke, nanti buat siapapun yang melihat programnya Coach Adit dan Coach Ana, boleh nih di sini menghubungi saya. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mai. Semoga sukses ya atas ini ya, terus sumbangsinya kepada single moms dan terus meluas ke seluruh masyarakat Indonesia juga. Oke, kembali ke Kak Ana. Wah, seru banget ya topik kita kali ini ya. Sampai nggak kerasa waktunya ya ke Kak Adit. Iya. Buat teman-teman yang pengen tahu ya about coaching dengan single mom, itu bisa langsung nanti menghubungi dengan Kak Mai ya. Dan buat teman-teman yang pengen tahu tentang pelatihan coaching, kemana aja nih Kak Adit? Ya, kalau teman-teman mau belajar sertifikasi coaching, silakan buka website kami di www.corporaconsulting.com. Ya. Nah, kalau teman-teman ingin mengenal saya dan ingin mengenal tentang baca-baca tentang artikel coaching, teman-teman bisa buka di www.leadershipuniversity.co.id. Nah, teman-teman boleh langsung aja ya nanti kalau pengen tahu informasi lebih jauh. Oke, teman-teman dimanapun Anda berada, demikian dulu bincang-bincang kita kali ini. Kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Oke, teman-teman, dengan saya Melani dan saya Aditya Wijaya dan kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa.